Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Prof. Suci selaku dosen pengajar mata kuliah Seminar Ekonomi Pertanian, dan tak lupa yang saya cintai serta saya sayangi teman-teman dari konsentrasi Ekonomi Pertanian. Perkenalkanlah, saya Ari Budiman. Di sini saya akan mempresentasikan ataupun memaparkan mengenai hasil topik proposal skripsi saya, di mana saya mengambil judul Analisis Tingkat Pendapatan dan Sensitivitas Usaha Pertanian Garam Rakyat. Studi kasusnya di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Baik, untuk outline-nya sendiri pada bab 1 ada latar belakang, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, dan juga kegunaan dari penelitian tersebut. Untuk bab 2 sendiri ada tinjauan pustaka yang mana meliputi teori-teori pendapatan, teori analisis sensitivitas, kemudian kerangka pemikiran, dan juga penelitian terdahulu. Untuk bab 3-nya ada metodologi penelitian. Untuk pembahasan yang pertama pada bab 1, yakni latar belakang, bisa dilihat pada layar di mana disajikan data wilayah kelautan Indonesia yang meliputi luas wilayah perairan ataupun laut, luas total daerah teritorial, dan juga panjang garis pantai. Di Indonesia ini merupakan negara yang dijuluki negara maritim, sebagaimana memiliki wilayah lautan yang luas sehingga dapat berpotensi untuk dikelola dengan baik, yang nantinya tentu akan digunakan untuk meningkatkan nilai ekonomi ataupun perekonomian yang ada di negara ini. Namun terkadang besarnya potensi sektor kelautan yang ada di Indonesia ini belum dapat dioptimalkan dengan baik dan secara penuh, seperti halnya subsektor pertanian garam. Garam ini berpotensi untuk dikembangkan karena banyaknya akan kebutuhan garam nasional, dan garam merupakan komoditas yang dibutuhkan setiap harinya baik oleh sektor industri maupun sektor rumah tangga. Untuk konsumsi ataupun bahan baku yang dibutuhkan oleh industri sendiri seperti industri CAP, industri pangan, industri pengeboran minyak itu memerlukan garam sebagai bahan baku utamanya. Selanjutnya ada data mengenai jumlah kebutuhan garam nasional dari tahun 2016 sampai tahun 2019. Selama 4 tahun tersebut jumlah kebutuhan akan garam itu selalu meningkat, mulai dari angka 3.500.000 sekian sampai 4.100.000 sekian. Hal ini dikarenakan banyaknya industri yang ada di Indonesia ini menggunakan garam sebagai bahan baku utama maupun tambahan dalam proses produksi. Tidak hanya sektor industri saja, tapi sektor rumah tangga juga berperan dalam penggunaan garam dalam kehidupan sehari-hari, sehingga garam ini tidak bisa terlepas dari perkembangan sektor industri maupun sektor rumah tangga di Indonesia. Untuk jenis kualitas garam di Indonesia sendiri ada 3. Yang pertama K1 untuk kandungan NaCl 98%, K2 kandungan NaCl pada kisaran 85-90%, dan K3 kandungan NaCl sebesar di bawah 85%. Namun sering sekali pertanian ataupun pertambak garam yang ada di Indonesia, yang mana bisa dilihat dari pesisir Indramayu sampai Jawa Timur, kebanyakan industri garam rakyat ini memproduksi garam dengan kandungan NaCl sebesar 85% sampai 90% saja, sehingga seringkali garam ataupun bahan baku garam yang dibutuhkan oleh sektor industri yang ada di Indonesia tidak mengambil daripada pertanian garam rakyat itu sendiri, karena kandungan NaCl-nya ini dinilai belum sesuai dengan kriteria untuk menjadi bahan baku industri, sehingga seringkali Indonesia mengatasinya dengan melakukan impor garam dari luar yang memiliki kandungan NaCl 98%, sehingga bisa digunakan untuk industri sebagai bahan baku. Baik, selanjutnya disajikan data luas tambak garam rakyat dari tahun 2011 sampai 2014, di mana didapat dari info komoditi garam yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Potensi lahan garam di Indonesia ini mencapai 43.052,10 hektare. Namun lahan yang produktif untuk digunakan sebagai pertambakan garam nasional hanya sekitar 26.000 hektare. Ini diakumulasikan dari tahun 2011 sampai 2014. Dibanding dengan kebutuhan garam yang mencapai 2,5 sampai 2,7 juta ton per tahun, sementara produksi hanya mencapai 1,1 juta ton per tahun, yang mana ini dipasok oleh PT Garam Nasional sebesar 30% dan industri garam rakyat sebesar 30%. Sebagaimana yang sudah dijelaskan di awal bahwa 70% ini memiliki kandungan NaCl yang belum sepenuhnya memenuhi kriteria untuk garam industri sebagai bahan baku, sehingga memang ini dinilai kurang produktif, dan 70% ini alhasil masuknya hanya ke pasar biasa dan dikonsumsi oleh sektor rumah tangga, sehingga menjadikan Indonesia ini masih mengimpor kurang lebih setiap tahunnya 1,4 sampai 1,7 juta ton per tahunnya, didapat dari data DPM PTS Naker Rembang. Hal tersebut tentunya berdampak terhadap impor garam yang berlebih oleh pemerintah Indonesia setiap tahunnya. Selebihnya kebutuhan industri akan garam dipasok impor, baik dari negara mitra seperti halnya Australia, India, dan juga Cina. Bisa dilihat bahwa disajikan data mengenai perbandingan antara kebutuhan, produksi, dan juga impor yang ada di Indonesia dari tahun 2011 sampai 2014, di mana data impor garam Indonesia ini selalu berada lebih tinggi dibandingkan produksi garam nasional, sehingga ini yang menjadikan pemerintah ini terus melakukan impor garam baik dari Australia, Cina, dan juga India untuk memenuhi kebutuhan garam yang ada di Indonesia itu sendiri, baik dari sektor industri itu terutama. Kemudian data ini dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menyatakan bahwa impor garam pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 2,9 juta ton. Hal ini sangat memprihatinkan sekali terhadap produksi garam nasional yang mana akan semakin terperosok, terlebih terhadap tingkat pendapatan petani garam. Salah satu provinsi penyumbang garam nasional terbesar saat ini adalah Provinsi Jawa Tengah, di mana Provinsi Jawa Tengah menempati urutan kedua setelah Jawa Timur penghasil garam terbesar. Bisa dilihat di data yang disajikan dari tahun 2016 sampai tahun 2019 bahwa jumlah produksi garam di Jawa Tengah selalu mengalami peningkatan dari mulai 26.300, 750 sekian sampai 1 juta sekian ribu ton per tahunnya dapat dihasilkan oleh provinsi tersebut, di mana daerah-daerah penghasil garam yang ada di Jawa Tengah antara lain Demak, Rembang, Pati, Jepara, dan juga Brebes. Untuk daerah terbesar penghasil garam yang ada di Jawa Tengah masih didominasi oleh Kabupaten Rembang dan juga Kabupaten Pati. Salah satu sentra produksi garam yang ada di Jawa Tengah berada di Kabupaten Rembang, di mana Kabupaten Rembang ini menempati peringkat kedua setelah Pati sebagai penghasil garam terbesar yang ada di Jawa Tengah, di mana Rembang ini memiliki luas garis pantai seluas 62 km persegi, kemudian potensi yang dapat dihasilkan ada 235.000 garam, kemudian jumlah petaninya ada 1.240 petani yang terdiri dari petani pemilik lahan dan juga petani penggarap. Kemudian rata-rata produksi yang dapat dihasilkan ada 574,513 ton. Sedangkan luas tambak yang ada di Kabupaten Rembang yang sekarang ini masih produktif ada 1.604 hektare. Bisa dilihat bahwa perbandingan harga garam tahun 2019 dengan tahun 2020 sangat ketimpangan sekali, bahwa harga garam di tahun 2019 yakni 1.000 sampai 1.500 rupiah, sedangkan tahun 2020 turun sangat drastis, harga garam per kilonya hanya mencapai 200 sampai 300 rupiah saja. Penurunan ini dilatar belakangi oleh beberapa faktor, antara lain
produktivitas yang ada ataupun sepanjang tahun 2019 karena musim itu kemarau, jadi produktivitas sangat melimpah. Namun ketika masuk tahun 2020 ini, permintaan akan garam justru turun, sehingga supply yang ada di daerah penghasil garam tersebut berlebihan ataupun dinamakan oversupply. Dengan adanya oversupply ini tentunya menjadikan petani garam ini merugi karena produksi yang dihasilkan tidak sebanding dengan harga jualnya. Memang kebutuhan akan garam nasional ini sangat besar. Sedangkan industri, bagaimana industri tetap beroperasi namun tidak memakai komoditas garam lokal karena yaitu tadi kandungan kadar NaCl-nya belum memenuhi kriteria yang dibutuhkan sebagai bahan baku pengolahan yang ada di industri. Kemudian kendala lain yang dirasakan oleh para petani garam antara lain ada lemahnya kelembagaan pertanian garam, kemudian terbatasnya infrastruktur dan fasilitas produksi, kecilnya permodalan yang dimiliki, regulasi ataupun pengaturan baik kebijakan ini yang kurang berpihak ke petani garam, sistem tata niaga yang kurang menguntungkan petani garam, mutu atau kualitas garam yang kurang sesuai dengan kualitas permintaan, dan yang terakhir ada ketidakpastian musim atau cuaca. Jadi dengan adanya kendala-kendala yang dirasakan oleh para petani garam, harapannya dari pemerintah sebagai pengambil kebijakan tentunya ada insentif ataupun ada terobosan baru mengenai penanganan pertambakan garam yang ada di Indonesia, sehingga komoditas ini dapat bersaing dengan komoditas garam secara global, baik komoditas yang diimpor maupun dengan komoditas yang lain secara lokal. Kemudian dengan adanya penurunan harga garam di tahun 2020 ini, baik yang dilatar belakangi oleh kurangnya permintaan dan juga oversupply dari komoditas garam, kemudian ditambah dengan adanya impor garam yang terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan belum bisa mengoptimalkan garam lokal, sehingga aktivitas usaha pertanian garam ini tentunya harus dapat lebih diefisiensikan baik secara kualitas maupun mutu sehingga dapat terjamin yang nantinya garam nasional ini dapat bersaing dengan garam luar. Kemudian penggunaan sistem budidaya usaha tani yang tepat dan efektif juga perlu diterapkan dalam usaha pertanian garam baik yang ada di Kabupaten Rembang maupun yang ada di daerah lain sebagai penghasil garam nasional. Tentunya dengan adanya penurunan tersebut dan juga permasalahan tersebut, pendapatan petani garam yang ada di Indonesia tentu akan mengalami perubahan, dan tentunya perubahan tersebut tentu merugikan bagi para petani garam, di mana nantinya pendapatan yang dihitung adalah pendapatan usaha tani garam di Kabupaten Rembang. Maka dari itu, sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka perlu adanya penelitian tentang tingkat pendapatan dan sensitivitas garam di Kabupaten Rembang agar nantinya ada insentif ataupun ada rekomendasi yang muncul guna insentif dari pemerintah sehingga kesejahteraan petani semakin meningkat dan terlebih terhadap swasembada garam untuk mencukupi kebutuhan garam nasional. Untuk rumusan masalah yang diangkat pada topik kali ini yakni yang pertama ada bagaimana bentuk saluran pemasaran garam rakyat di Kabupaten Rembang, kemudian berapa besar tingkat pendapatan petani garam yang ada di Kabupaten Rembang, kemudian bagaimana analisis sensitivitas usaha pertanian garam Rembang tentunya terhadap perubahan parameter-parameter yang ada, sebagaimana upaya petani garam Rembang untuk dapat mengoptimalkan produksinya, dan terakhir bagaimana insentif pemerintah terhadap produktivitas pertanian garam yang ada di Kabupaten Rembang. Dengan adanya rumusan masalah tersebut, sehingga ada tujuan daripada penelitian ini, yang pertama untuk menganalisis bentuk saluran pemasaran garam di Kabupaten Rembang, kemudian yang kedua menganalisis berapa besar pendapatan petani garam di kabupaten tersebut, yang ketiga menjelaskan hasil analisis sensitivitas garam terhadap perubahan parameternya, kemudian menganalisis upaya petani garam untuk mengoptimalkan produktivitas, dan yang terakhir ada memberikan rekomendasi terhadap insentif yang harus dilakukan oleh pemerintah terhadap komoditas garam baik yang ada di Kabupaten Rembang maupun secara nasional. Kegunaan dari penelitian ini yang pertama untuk akademisi
sebagai ilmu pengetahuan mengenai hasil penelitian dari tingkat pendapatan petani garam yang ada di Kabupaten Rembang, dan juga memberikan ilmu mengenai analisis sensitivitas pertanian garam Kabupaten Rembang dengan perubahan parameternya. Kemudian untuk kegunaan bagi pemerintah, yakni memberikan rekomendasi atau memberikan masukan mengenai kondisi komoditas garam yang ada di Kabupaten Rembang, sehingga nantinya akan ada insentif yang lebih baik dan kebijakan-kebijakan yang lebih tepat dan juga masif untuk komoditas garam secara nasional. Kemudian untuk masyarakat dapat memberikan informasi mengenai bagaimana kondisi pertanian garam yang ada di daerahnya maupun pertanian garam yang ada di Indonesia, sehingga masyarakat akan lebih paham dan akan lebih kritis terhadap kondisi-kondisi yang ada di sekitarnya. Kemudian untuk petani garam dapat memberikan informasi dan juga masukan mengenai kondisi tingkat pendapatan petani garam tersebut, kemudian bagaimana cara mengoptimalkan potensi yang ada di daerahnya. Dan juga untuk yang terakhir, kegunaan untuk praktisi, yakni untuk menjalin mitra yang lebih baik, seperti halnya perusahaan-perusahaan yang menggunakan bahan baku komoditas garam akan lebih dioptimalkan kembali, sehingga permintaan akan garam tetap terus stabil dan terjaga, dan petani yang memproduksi garam pun tidak mengalami kerugian yang cukup signifikan. Pada bab 2 ini tinjauan pustaka yang mana diangkat beberapa teori, salah satu teori mengenai pendapatan yang dikemukakan oleh Zingan pada 2003, di mana pendapatan ini merupakan penghasilan berupa uang selama periode tertentu. Maka dari itu pendapatan dapat diartikan sebagai semua penghasilan atau menyebabkan bertambahnya kemampuan seseorang, baik yang digunakan untuk konsumsi maupun untuk tabungan. Dengan pendapatan tersebut digunakan untuk keperluan hidup dan untuk mencapai kepuasan. Kemudian ada pendapatan usaha tani, di mana dikemukakan oleh Soekarwati. Pendapatan kotor usaha tani didefinisikan sebagai nilai produk total usaha tani dalam jangka waktu tertentu, baik yang dijual maupun tidak dijual. Untuk jangka waktu pembukuan umumnya 1 tahun, di mana mencakup dijual, dikonsumsi rumah tangga petani, digunakan dalam usaha tani, digunakan untuk pembayaran, dan yang terakhir disimpan atau ada di gudang pada akhir tahun. Selanjutnya ada penerimaan usaha tani, di mana teorinya ini dikemukakan oleh Tuwow pada tahun 2011, di mana penerimaan usaha tani ini penerimaan dari semua sumber usaha tani yang meliputi hasil penjualan tanaman, ternak, ikan, atau produk yang dijual, produk yang dikonsumsi pengusaha dan keluarga selama melakukan kegiatan, dan kenaikan nilai inventaris. Maka penerimaan usaha tani memiliki bentuk-bentuk penerimaan dari sumber penerimaan usaha tani itu sendiri. Selanjutnya ada pendapatan keluarga, di mana dikemukakan oleh Moser pada tahun 1985. Tolak ukur yang sangat penting untuk melihat kesejahteraan petani adalah pendapatan rumah tangga, sebab beberapa aspek dari kesejahteraan tergantung pada tingkat pendapatan petani itu sendiri. Kemudian teori mengenai analisis sensitivitas yang dikembangkan oleh Kittinger dan Asler dalam Solehan tahun 2002, di mana analisis sensitivitas merupakan analisis yang dilakukan untuk mengetahui akibat dari perubahan parameter-parameter produksi terhadap perubahan kinerja sistem produksi dalam menghasilkan keuntungan. Analisis sensitivitas dilakukan untuk melihat kembali suatu analisis agar dapat dilihat pengaruh-pengaruh yang terjadi akibat keadaan yang berubah, di mana nantinya untuk dapat menghasilkan nilai yang digunakan untuk analisis sensitivitas, sebelumnya akan dilakukan kriteria investasi yang meliputi analisis net present value, kemudian internal rate of return, payback period, dan yang terakhir ada net benefit cost ratio. Kemudian tinjauan umum pertanian garam. Yang pertama ada konsep garam yang dikemukakan oleh Kumala pada tahun 2012, di mana garam ini merupakan senyawa ionik yang terdiri dari ion positif dan juga ion negatif, dan terbentuk dari reaksi asam dan basa, di mana digunakan untuk konsumsi rumah tangga dan juga industri. Kemudian konsep tambah garam.
Tambak garam ini merupakan kolam dangkal buatan yang dirancang untuk menghasilkan garam dari air laut atau air asin lainnya. Untuk penelitian terdahulu sendiri, saya ambil beberapa penelitian yang sudah ada ataupun yang berkaitan dengan proposal skripsi saya, di mana saya ambil beberapa penelitian. Yang pertama ada analisis sensitivitas usaha pembibitan sawi potong di Kabupaten Sleman. Penelitinya ada Ermawati S di tahun 2007. Tujuan, metodologi, dan hasil penelitian teman-teman sekalian bisa dilihat di layar. Kemudian analisis usaha tambak garam di Desa Gedung Mulyo, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, di mana penelitinya ada Ragil P dan juga kawan-kawannya. Tujuannya untuk mengetahui struktur biaya dan pendapatan usaha tambak garam di Desa Gedung Mulyo. Untuk selebihnya bisa dilihat di layar. Penelitian terdahulu selanjutnya dari analisis tingkat pendapatan petani garam di Desa Pangarengan, Kecamatan Pangarengan, Kabupaten Sampang, di mana penelitinya ada Muhammad Syahid di tahun 2014, dan yang terakhir ada faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pendapatan petani garam kawasan pesisir Kabupaten Rembang. Penelitinya ada Rikah Novi Kusumaningsih pada tahun 2018. Untuk tujuannya mengetahui tingkat pendapatan dan kesejahteraan petani garam Rembang dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pendapatan petani garam yang ada di Kabupaten Rembang. Metode yang digunakan adalah regresi linier berganda. Kemudian variabelnya ada produktivitas, luas lahan, dan tingkat pendidikan pemilik petani garam. Untuk kerangka pemikirannya bisa dilihat dari mulai analisis pendapatan dan sensitivitas usaha pertanian garam sebagai ide awalnya. Kemudian ada permasalahan mengenai impor garam nasional dan juga harga komoditas garam, di mana untuk impor garam nasional yang nantinya juga berkaitan dengan harga akan dikaitkan dengan analisis sensitivitas. Dengan analisis sensitivitas akan memunculkan variabel-variabel sensitivitas yang terkena parameter ataupun perubahan parameternya, dan dihasilkan evaluasi terhadap analisis sensitivitas di komoditas garam, dan ada pengambilan keputusan dan masuk ke rekomendasi yang nantinya digunakan oleh pemerintah dalam menginsentif atau mengambil kebijakan. Kemudian dari harga komoditas garam ada analisis pendapatan usaha tani garam rakyat yang dianalisis dengan menggunakan analisis RC rasio, di mana nantinya akan dihasilkan nilai untung ataupun rugi terhadap usaha pertanian garam yang ada di Kabupaten Rembang. Jika untung nanti dilanjutkan secara masif dan dioptimalkan kembali, jika rugi nantinya akan dievaluasi yang melewati pengambilan keputusan yang nantinya sebagai rekomendasi insentif pemerintah untuk komoditas garam yang ada di Kabupaten Rembang. Selanjutnya pada bab 3 metode penelitian. Untuk jenis penelitian dan lokasi penelitian, jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dilaksanakan di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Untuk jenis dan sumber data ada data primer dan data sekunder, populasi dan teknik pengambilan sampling, menggunakan jumlah petani garam yang tercatat pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang, teknik pengambilan proporsi sampel dengan cara cluster sampling. Bisa dilihat di layar bahwa itu merupakan metode cluster sampling yang digunakan dan dihasilkan jumlah total sebanyak 200 petani garam yang nantinya akan dijadikan objek penelitian dan akan disebar kuesionernya. Jumlah tersebut telah memenuhi kecukupan sampel secara statistik, di mana menurut pendapat Sugiono dalam bukunya di tahun 2007 mengatakan sampel adalah bagian jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh masyarakat. Dalam hal ini peneliti mengambil sampel dengan cara random sampling. Untuk teknik pengumpulan datanya sendiri menggunakan teknik survei yang dilaksanakan nanti di area Kabupaten Rembang yang tersebar di 6 kecamatan dengan jumlah petani 200 itu yang dialokasikan ke 6 kecamatan. Kemudian sebelumnya akan dilakukan uji instrumen gunanya untuk menguji reliabilitas dan validitas agar nantinya kuesioner yang dijadikan bahan penelitian valid untuk digunakan. Kemudian ada metode analisis data, di mana analisis yang digunakan adalah analisis pendapatan usaha tani dan analisis sensitivitas.
Selanjutnya ada analisis pendapatan usaha tani, dibedakan atas pendapatan biaya tunai, pendapatan biaya total, dan pendapatan tunai. Untuk rumusnya bisa dilihat. Untuk keterangannya, di mana biaya tunai merupakan pendapatan atas biaya tunai, B merupakan biaya tunai, B biaya total merupakan pendapatan atas biaya total, B diperhitungkan sama dengan biaya diperhitungkan, P tunai sama dengan pendapatan dari penerimaan tunai, P tunai sama dengan penerimaan tunai, dan P total sama dengan penerimaan total. Kemudian untuk analisis RC rasio didapat dari perhitungan penerimaan dan biaya pada usaha pertanian garam di Kabupaten Rembang. Dengan rumus dan juga keterangan bisa dilihat. Untuk perbandingannya, jika RC rasio kurang dari 1, maka usaha tani yang dilakukan secara ekonomi belum menguntungkan. Jika RC rasio lebih dari 1, maka usaha tani yang dilakukan secara ekonomi menguntungkan. Kemudian jika RC sama dengan 1, maka usaha tani berada pada titik impas atau break even point, yang nantinya hasil daripada perhitungan ini menjadi tolak ukur terhadap rekomendasi yang akan diajukan ke pemerintah untuk menginsentif usaha pertanian komoditas garam. Selanjutnya ada analisis kriteria sensitivitas, di mana dalam melakukan analisis sensitivitas terlebih dahulu nantinya akan dilakukan analisis kriteria kelayakan usaha, yang mana salah satunya yang pertama ada net present value atau NPV, di mana selisih antara nilai sekarang dari penerimaan yang diperoleh dari penjualan yang dilakukan dengan nilai sekarang dari pengeluaran yang dilakukan untuk memproduksi produk yang dihasilkan pada tingkat bunga tertentu. Sebagaimana di layar sudah dipaparkan rumus dari NPV tersebut. Untuk kriterianya sendiri, yang pertama NPV lebih dari 0, berarti manfaat yang dihasilkan lebih besar dari nilai biaya yang dikeluarkan, sehingga suatu proyek dapat dikatakan layak untuk dilanjutkan atau dikembangkan. Kemudian NPV kurang dari 0, berarti manfaat yang diperoleh lebih kecil dari biaya yang dikeluarkan, sehingga dapat dikatakan proyek tidak layak untuk dikembangkan atau dilanjutkan. Kemudian jika NPV sama dengan 0, berarti suatu proyek sangat sulit untuk diteruskan atau dikembangkan, karena manfaat yang diperoleh hanya cukup untuk menutupi biaya yang dikeluarkan. Internal Rates of Return atau IRR, di mana merupakan tingkat pengembalian dari investasi yang dilakukan terhadap suatu proyek. Untuk rumusnya sendiri bisa dilihat, dan keterangannya jika ternyata IRR satu proyek sama dengan nilai I, tingkat suku bunga yang berlaku, maka NPV proyek itu ada 0. Karena pada rumus ini menggunakan nilai NPV sebagai perhitungannya. Namun jika IRR kurang dari tingkat suku bunga yang berlaku, maka nilai NPV kurang dari 0. Maka bisa dikatakan suatu proyek akan layak untuk dilaksanakan apabila IRR lebih besar dari tingkat suku bunga yang berlaku. Kemudian net benefit cost ratio atau net BC. Perhitungan net BC dilakukan untuk melihat berapa manfaat yang diterima oleh proyek untuk setiap Rp1 pengeluaran proyek. Untuk rumusnya dan juga perbandingannya, jika net BC rasio lebih dari atau sama dengan 1, maka proyek dapat dikatakan layak. Kemudian jika net BC rasio kurang dari atau sama dengan 1, maka proyek tidak layak. Selanjutnya ada diskon payback period, di mana metode yang merupakan untuk mengukur periode jangka waktu atau jumlah tahun yang dibutuhkan untuk menutupi pengeluaran awal investasi. Untuk rumusnya adalah payback period nilai investasi dibagi kas masuk bersih dikali jangka waktu 1 tahun. Jika masa pengambilan investasi lebih kecil dari umur proyek yang ditentukan, maka proyek tersebut layak untuk dilaksanakan. Pada dasarnya, semakin cepat diskon payback period menunjukkan semakin kecil risiko yang dihadapi oleh investor ataupun pengusaha. Yang terakhir adalah analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas ini merupakan analisis yang dilakukan untuk melihat pengaruh yang akan terjadi apabila keadaan berubah-ubah. Yakni yang berupa tadi parameter harga, baik dari tingkat permintaan yang turun maupun dari sisi impor yang dilakukan oleh Indonesia. Di mana nantinya teknik analisis harus diperhatikan oleh analisis yang menilai kelayakan suatu bisnis akibat dari adanya perubahan-perubahan yang memengaruhi kelayakan bisnis tersebut, ataupun dalam hal ini pertanian garam yang ada di Kabupaten Rembang. Di mana teknik analisis sensitivitas yang pertama melakukan identifikasi faktor-faktor perubahan, di mana adanya penurunan produksi, penurunan harga output, dan kenaikan biaya atau harga input yang mungkin atau dapat saja terjadi pada usaha tersebut. Kemudian yang kedua, perubahan tersebut tentunya akan mempengaruhi berapa besar pengaruh pada aliran kas perusahaan.
Demikian penjelasan ataupun pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika banyak terdapat kesalahan ataupun kekeliruan dalam menyampaikannya, dan ada beberapa hal ataupun unsur terhadap skripsi saya yang belum dapat dicantumkan di pemaparan tersebut. Saya pribadi mohon maaf. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.